Jurnalis kami yang ada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Elma Rosana. Elma, seperti apa kondisi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, terutama apakah memang sudah ada 20 kantong jenazah didatangkan ke Rumah Sakit Polri? Iya Indra, untuk situasi saat ini di RS Polri Kramat Jati, kami awak media masih terus menunggu kedatangan dari ambulans-ambulans yang membawa korban dari kebakaran gedung Teradron yang berlantai 7 yang terdapat di Jalan Lejen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dan memang Indra, tadi ada dari informasi yang kami dapatkan hingga sore ini setidaknya ada 21 kantung jenazah yang telah dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk dilakukan proses identifikasi sebelum nantinya diserahkan ke pihak keluarga. Nah, untuk saat ini memang dari jumlah korban yang terus berdatangan ini diduga masih akan terus bertambah mengingat proses evakuasi dan juga penyisiran di lokasi kejadian ini masih terus berlangsung. Dan saat ini memang dari ambulans ini ketika datang kemudian langsung kembali lagi ke lokasi kejadian untuk apabila nantinya akan ada korban yang ditemukan kembali di lokasi kejadian dan kemudian dibawa lagi ke RS Polri Kramat Jati hingga sore hari ini, Indra. Nah, untuk 21 kantung jenazah yang dibawa ini kami masih belum mendapatkan informasi resmi dari RS Polri Kramat Jati mengingat memang proses identifikasi masih terus berlangsung. Dan tapi dari informasi yang kami dapatkan terakhir ini setidaknya ada belasan korban berjenis kelamin perempuan, kemudian ada setidaknya 7 laki-laki dan ada juga 1 korban wanita ini yang sedang hamil, Indra. Dan untuk saat ini memang dari pihak RS Polri Kramat Jati ini belum memberikan informasi terkait dengan identitas korban. Namun memang korban ini adalah karyawan dari yang bekerja di gedung Teradron berlantai 7 dan pada saat kejadian memang terjadi di sekitar jam istirahat dan siang sehingga ini juga menjadi kendala bagi pihak yang sedang mengevakuasi, tim gabungan yang sedang mengevakuasi korban mengingat memang pada saat jam makan siang dan juga istirahat ini korban kebanyakan berkumpul di lantai 3 ke atas. Dan untuk saat ini Indra, kami masih menunggu proses identifikasi, namun tadi sudah ada beberapa pihak keluarga yang datang ke RS Polri Kramat Jati dan kami melihat langsung betapa syoknya dari pihak keluarga mendapatkan kabar duka ini dan tentunya setelah ini akan dilakukan serangkaian tahap mulai dari pos antemortem dan juga antemortem yang akan dilakukan oleh tim DVI untuk mengidentifikasi korban-korban tersebut. Nantinya akan dimulai dari pengumpulan data antemortem dari pihak keluarga yang datang, mulai diambil dari data rekam medis, ciri fisik hingga catatan gigi. Dan nantinya di saat yang bersamaan juga tim forensik atau tim DVI akan melakukan pemeriksaan postmortem termasuk dari pemeriksaan luar, sidik jari, kemudian pemeriksaan gigi dan juga pengambilan sampel DNA untuk jenazah yang sulit dikenali. Kemudian nanti seluruh data ini akan dicocokkan dengan identitas dari keluarga korban. Nah, Indra, memang yang harus atau informasi yang kami dapatkan juga ini harus diperhatikan bahwa korban, sebagian korban ini tidak hanya meninggal begitu semata karena luka bakar, namun juga karena asap yang pada saat kejadian ini sumbernya dari lantai 1 kemudian menyebar ke lantai-lantai atas sehingga sebagian korban ini diduga meninggal dunia karena sesak nafas, begitu Indra. Kami akan mengupdate terus bagaimana situasi dan nanti berapa jumlah korban yang telah akan diidentifikasi oleh tim Polri RS Polri Kramat Jati. Indra. Baik Elma, jadi memang data yang bergulir ini kan masih terus kita update ya. Dan ketika mendengar laporan Anda, artinya memang 21 kantong jenazah ya. Karena kalau kita dari lokasi terjadi kebakaran tadi disebutkan ada 20 jenazah korban meninggal akibat kebakaran ini. Jadi ini yang terbaru ya, 21 kantong jenazah artinya ada, kemungkinan besar ada 21 korban meninggal.
Iya Indra, baru saja sekitar mungkin 10 menit yang lalu satu ambulans datang membawa satu kantung jenazah, sehingga total untuk keseluruhan yang kami dapatkan informasi dari RS Polri Kramat Jati ini totalnya ada 21 kantung jenazah. Namun untuk berapa korbannya ini kami masih belum mendapatkan informasi resmi, mengingat ini masih dalam informasi kantung jenazah Indra. Namun kalau dilihat dari informasi-informasi yang beredar, ini memang ada sekitar 15 perempuan dan juga ada sekitar 6 laki-laki yang menjadi korban dari kebakaran di gedung Teradron yang berlantai 7 di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Indra. Baik, 15 perempuan dan 6 laki-laki ini berarti memang kurang lebih bisa disebut sebagai update ya, karena sebelumnya tadi di lokasi terjadinya kebakaran disebutkan 15 perempuan, 5 laki-laki. Dan satunya adalah perempuan yang sedang hamil ya. Ini kita akan lihat nanti. Tapi tadi Anda juga sebutkan bahwa saat ini proses identifikasi berlangsung, artinya memang pihak keluarga sudah mulai berkumpul ya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Bagaimana bisa Anda gambarkan? Apakah memang sudah banyak yang berdatangan atau masih 1-2 saja? Ya Indra, tadi kami sempat melihat ada sekitar 2-3 keluarga, ini mungkin dari pihak istri korban yang datang, kemudian tadi juga sempat shock, kemudian pingsan dan sekarang sedang dalam proses perawatan begitu Indra, sehingga nanti mungkin pada saat sudah kembali pulih akan dilakukan tes lanjutan ataupun oleh tim DVI untuk mengetahui dari antemortemnya, mulai dari ciri fisiknya dan lain sebagainya, kemudian lanjut ke postmortem dari pihak keluarga. Dan memang untuk saat ini juga kami masih menunggu kedatangan dari keluarga korban lainnya, namun hingga sore hari ini baru saja ada beberapa keluarga korban Indra yang datang untuk kemudian nanti akan menyerahkan dan mengikuti proses identifikasi dari antemortem ya Indra. Ya baik Elma, tadi Anda juga melaporkan bahwa korban tidak hanya luka bakar tapi juga menjadi korban meninggal karena memang sesak nafas, lemas, karena kemungkinan adalah asap pekat yang membumbung. Dan ini memang yang menjadi persoalan sekarang di lokasi terjadinya kebakaran, ada masih satu lantai begitu atau di dalam gedung tersebut yang bagaimana asap itu masih sangat pekat. Tapi apakah informasi ini Anda dapatkan bahwa sebagian besar karena terjebak asap pekat tersebut ataukah karena memang luka bakar yang paling banyak? Kalau dari informasi yang Anda kumpulkan sejauh ini, Elma. Ya Indra, tadi awak media sempat berbincang dengan supir dari ambulans dan memang dari keterangan supir ambulans yang membawa korban dari gedung Teradron di Cempaka Putih, Jakarta Pusat untuk dibawa ke RS Polri Kramat Jati mengatakan bahwa memang sebagian besar dari korban ini tidak meninggal dunia karena luka bakar, namun karena meninggal dunia karena lemas menghirup asap akibat kebakaran tersebut Indra. Namun tentu hal ini masih belum terkonfirmasi dari pihak RS Polri Kramat Jati karena proses identifikasi masih terus dilakukan. Dan saat ini Indra, ambulans kembali tiba di RS Polri Kramat Jati. Kita akan melihat nanti ada berapa jumlah korban update-nya yang kemudian dibawa untuk proses identifikasi di RS Polri Kramat Jati. Sebelumnya ada 21 kantung jenazah dan saat ini kita masih akan menunggu update dari RS Polri Kramat Jati mengenai identitas dari korban. Ya Indra. Ya Elma, kalau Anda melaporkan bahwa sekarang pun sedang terjadi kedatangan ambulans yang membawa satu kantong jenazah lagi, tadi di lokasi kita juga mendapatkan gambar terkini proses evakuasi satu kantong jenazah lagi. Kita akan tunggu terus memang apakah memang jumlahnya akan bertambah. Tadi kalau terakhir Anda laporkan 21, kalau melihat laporan dari Anda tadi ada satu yang baru datang, tapi di lokasi juga ada satu yang baru dikeluarkan dari lokasi. Apakah kemungkinan ini 23 atau seperti apa? Kita akan update terus nanti ya, Elma ya. Apakah sekarang sedang juga di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, apakah sedang diturunkan kantong jenazah itu, Elma? Ya Indra, untuk ambulans yang datang ini tidak membawa kantung jenazah karena sepertinya masih belum ada update. Oke, Elma kita tahan dulu ya. Kita lihat dari
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.